Teror bom kembali muncul. Paket mencurigakan di Masjid Persis Bandung hebohkan warga. Persib harus puas ditahan imbang Persipura di lanjutan Liga Super Indonesia. Sosok pengantar film kami sajikan dalam liputan khusus memperingati Hari Film Nasional. Selamat pagi pemirsa. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Saya Keiko Rati Ramadhani, inilah kabar 14 pagi edisi 3 April 2011. Warga Kota Bandung dihebohkan dengan penemuan sebuah paket yang dicurigai berisi bom. Paket tersebut ditujukan kepada Ketua Persis, Maman Abdurrahman. Paket mencurigakan yang disinyalir berisikan bom awalnya diterima oleh security Masjid Persis dari pedagang kaki lima pada Jumat 25 Maret sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya menerima paket itu dari tukang cendol yang beliau menemukan di semak-semak di situ. Saya bawa untuk beberapa langkah, lalu saya sadar ini prosedur salah. Terus saya simpan di batu situ, langsung saya lapor ke Polsek. Paket mencurigakan tersebut dilarikan dari Masjid Persis Pusat Kota Bandung di Jalan Viaduk ke lapangan Saparua untuk ditinjau lebih lanjut oleh tim Gegana. Pemirsa, saat ini saya melaporkan dari lapangan Saparua yang merupakan tempat evakuasi paket mencurigakan yang ditemukan di depan Masjid Persis Pusat Kota Bandung. Setelah diteliti oleh tim Gegana, ternyata paket mencurigakan itu berupa rangkaian bom tanpa bahan peledak dan pemicunya. Saat ini, barang bukti telah diperiksa oleh tim Inafis Kota Bandung. Walaupun tidak ada bahan peledaknya, tapi korek api itu menurut tim Gegana bisa memicu peledakan. Baiklah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan dari lapangan Saparua Bandung. Saya Iksuratri Devi bersama juru kamera Bima Hasanuddin melaporkan untuk Divia TV. Mantan Ketua MPR RI Amin Rais menyampaikan pendapatnya mengenai perlunya penggunaan energi nuklir di Indonesia. Hal ini ia sampaikan setelah menjadi pembicara dalam acara Konferensi Energi Nasional Mahasiswa atau KENMI 2011. Acara Konferensi Energi Nasional Mahasiswa Indonesia ini diadakan di Aula Barat Kampus Institut Teknologi Bandung pada Jumat 25 Maret 2011. Nuklir untuk kesejahteraan itu memang makin lama makin dibutuhkan ya oleh bangsa yang sudah padat penduduk ini ya. Cuma memang bagaimana supaya pusat-pusat tenaga nuklir itu betul-betul safe and secure ya. Dalam kesempatan ini juga hadir Deputi Koordinator Bidang Ekonomi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Wimpi S. Cecep dan Senior Vice President of Marketing Pertamina Joko Prasetyo. Acara yang diikuti oleh perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa dari seluruh negeri ini diharapkan dapat menghadirkan solusi bagi krisis energi saat ini. Dari Institut Teknologi Bandung, tim Divia TV melaporkan. Berita selanjutnya, Kamis malam 23 Maret, ribuan warga Bandung merayakan 65 tahun peristiwa Bandung Lautan Api. Para pelajar SMA dan SMK di Bandung memeriahkannya dengan melakukan pawai obor. Pawai obor dimulai dari Monumen Perjuangan Tegalega yang kemudian berlanjut ke sejumlah ruas jalan protokol di Kota Bandung, seperti Jalan Asia Afrika dan Braga. Pawai berakhir di Balai Kota dengan ditandai penyalaan obor BLA oleh Wakil Wali Kota Bandung, Ai Sivananda. Tidak sekedar perayaan, pawai obor ini menurut pemerintah Kota Bandung memiliki potensi wisata ke depannya. Ini bisa menjadi peristiwa wisata sejarah karena ada banyak warga masyarakat yang melakukan pawai obor dan itu menjadi menarik buat wisatawan. Dari Balai Kota Bandung, tim Divia TV melaporkan. Kabar selanjutnya datang dari Kabupaten Garut. Menyusul bencana alam yang sering menerpa Indonesia, masyarakat Desa Pangauban, Kecamatan Cisurupan, pada 19 Maret melakukan simulasi penanggulangan bencana. Simulasi ini dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat dengan bantuan LSM IOM
International Organization for Migration. Dalam simulasi, warga berlarian seolah terjadi bencana. Begitu alarm dibunyikan, mereka menyelamatkan diri ke tempat yang aman dengan diarahkan oleh rambu-rambu jalur evakuasi yang sudah terpasang. Proses simulasi itu diadakan sebagai sarana untuk praktek tentang apa yang sudah dipelajari oleh masyarakat. Warga yang kebanyakan berprofesi sebagai petani menyambut baik simulasi ini. Sangat besar sekali manfaatnya untuk masyarakat Pangauban, terutama di daerah dekat lokasi bencana, yang mana mungkin masyarakat akan merasa terlatih dan terbiasa dengan adanya simulasi ini. Desa Pangauban sendiri tercatat sebagai zona merah rawan bencana gunung api. Pada 2002 lalu, desa ini sempat diterjang lahar dingin akibat letusan Gunung Papandayan. Dari Kabupaten Garut, tim Divia TV melaporkan. Sabtu 19 Maret 2011 terjadi kebakaran di pusat perbelanjaan Paris Van Java, tepatnya di sebuah restoran Jepang yang terletak di lantai dasar. Berikut laporan reporter kami dari tempat kejadian. Pemirsa, saat ini saya berada di depan pusat perbelanjaan Paris Van Java. Dan baru saja kami menerima kabar bahwa terjadi kebakaran di dalam pusat perbelanjaan Paris Van Java ini. Kebakaran terjadi di sebuah rumah makan yang bernama Sukizuki dan diduga terjadi akibat kebocoran gas. Kebocoran gasnya pun bisa tercium sampai tempat saya berdiri saat ini. Dan pihak Paris Van Java sendiri belum memberikan kami keterangan lengkap mengenai berapa jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran di dalam restoran Sukizuki tersebut. Kami bahkan tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar di dalam kawasan Paris Van Java. Pihak pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk sampai di tempat kejadian. Menurut John Siregar, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, penyebab kebakaran adalah kebocoran gas. Ya, sebuah restoran sama dengan restoran-restoran lain, hanya lokasinya itu ada di PPJ, sehingga dampaknya itu seolah-olah besar. Ya memang sih kalau seandainya itu meluas, wah luar biasa itu. Sempat terjadi keributan antara pihak security Paris Van Java dengan wartawan yang berusaha mengambil gambar di lokasi kejadian. Dari pusat perbelanjaan Paris Van Java, tim Divia TV melaporkan. Dari sepak bola tanah air, Minggu 27 Maret, Persib Bandung harus puas ditahan imbang oleh tim tamu Persipura Jayapura dengan skor 2-2. Puluhan ribu bobotoh kecewa setelah Titus Bonai memupus harapan Persib untuk meraih 3 poin di kandang sendiri. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Persib tampil impresif di babak pertama. Menit ke-6 berawal dari tendangan sudut Milian Radovic, sundulan Erlangga membuka keunggulan bagi Persib. 3 menit sebelum babak pertama usai, giliran Abanda Herman yang membuat bobotoh bergemuruh. 2-0 untuk Persib Bandung bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, permainan Persib justru mengendur. Persipura mampu menyamakan kedudukan. Menit 89, Titus Bonai menjadi pahlawan Persipura setelah mencetak gol yang mengubah hasil akhir menjadi 2-2. Gol Tibo memicu amarah pemain Persib dan bobotoh. Keputusan wasit yang mengesahkan gol penyama kedudukan dianggap keliru. Yang jelas kan gol kedua murni karena 3 orang, 1 orang terutama dia tadi yang cetak gol itu sudah posisi awal offside dulu gitu loh. Dengan tambahan 4 poin dari 3 pertandingan kandang setelah kalah dari Persija Jakarta, menang melawan Persiwa Wamena, Persib naik ke posisi 8 klasemen Liga Super Indonesia dengan 23 poin. Dari Institut Teknologi Bandung, hari Rabu pekan lalu Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan memberikan kuliah umum di Aula Barat ITB. Pada kuliah umum bertajuk Melindungi Kedaulatan Hutan Nusantara, Zulkifli Hasan mengingatkan mahasiswa ITB akan pentingnya pengelolaan hutan lewat teknologi. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi hutan cukup besar untuk kesejahteraan rakyat, namun belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Menurut sensus BPS, kemiskinan masih 13%, maka sebagian besar kemiskinan itu ada di sekitar dan di dalam kawasan. Di tengah perkuliahan sempat terjadi pengaduan dari Sunardi. Kakek berusia 83 tahun ini mengadu tentang kasus yang menimpa daerah tempat tinggal dia dan rekan-rekannya
para transmigran di Desa Waitila, Maluku. Lahan usaha mereka dirampas secara paksa lewat penebangan hutan besar-besaran oleh perusahaan swasta. Dari Institut Teknologi Bandung, tim Divia TV melaporkan. Memperingati Hari Film Nasional yang jatuh pada 30 Maret, Forum Film Bandung bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran menggelar screening film Laskar Pemimpi. Acara yang digelar di Balai Rumawat Universitas Padjadjaran pada Kamis 24 Maret ini selain menggelar screening film Laskar Pemimpi, juga terdapat diskusi yang digelar seusai screening film. Hadir sebagai pembicara Ketua FFB Edi D. Iskandar, anggota FFB dan penata artistik Agus Safari, dan sinias Kota Bandung Abdallah Gifar. Dalam kesempatan ini, Ketua Forum Film Bandung Edi D. Iskandar menyampaikan tanggapannya mengenai peranan generasi muda dalam kancah perfilman nasional. Yang berbeda dengan zaman Orde Baru yang sekarang ini justru anak muda itu tidak hanya menonton film, tapi juga misalnya aktif membuat film, membuat festival di kalangan mereka misalkan ya. Terus mungkin membuat kelompok-kelompok studi film gitu ya. Itu saya kira itu yang harus dikembangkan sekarang gitu ya. Dari Universitas Padjadjaran, tim Divia TV melaporkan. Masih berkaitan dengan peringatan Hari Film Nasional, tim redaksi kami telah mengemas liputan khusus mengenai sosok berjasa yang seringkali terlupakan dalam dunia perfilman. Dan liputan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Keiko Ranti Ramadhani beserta segenap kru yang bertugas undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pemirsa, menonton di bioskop rasanya sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat. Biasanya saat kita menonton, kita hanya menyadari cerita, pemain, dan sutradara dari film tersebut. Nah, ada satu profesi yang sering kita lupakan, pengantar roll film. Para pahlawan di balik layar ini sering tidak disadari keberadaannya oleh masyarakat. Saat ini jasa pengantar roll film masih sangat dibutuhkan karena mahalnya ongkos produksi untuk sebuah pita seluloid. Maka, bioskop-bioskop di Bandung harus rela bergiliran memutar satu judul film yang sama. Disinilah peran penting pengantar roll film berada. Ia harus mengantarkan roll film dari satu bioskop ke bioskop berikutnya. Salah satu dari pengantar roll film itu adalah Tony, alias Ujang. Pria berusia 40 tahun ini awalnya hanya ikut kakaknya yang sudah lebih dulu menjadi pengantar roll film. Seiring berjalannya waktu, Ujang kian merasa ada kenikmatan tersendiri dari pekerjaannya ini. Nah, dari sini masuk ke perfilman sangat menariknya begini. Saya sambil main motor sambil melihat-lihat pemandangan-pemandangan yang lain dan melihat tantangan yang lain. Setiap hari, Ujang mengantarkan roll film dari bioskop satu ke bioskop lainnya. Sebelum mengawali tugasnya, ia berkumpul dengan teman seprofesi di bioskop Regent untuk membagi tugas. Ujang dituntut untuk tepat waktu dalam menjalankan pekerjaan ini. Selama bekerja sebagai pengantar roll film, Ujang memiliki berbagai pengalaman, baik suka maupun duka. Ada kesulitan dari jalanan seperti ada teman kecelakaan, ada motor rusak, mogok, kemacetan, dan melalui jalan yang rutenya yang lalu dilalui, ternyata tidak bisa dilalui. Itu yang dukanya. Bapak sendiri pernah mengalami ini nggak, kecelakaan? Pernah mengalami. Bisa diceritakan? Waktu hari Natal 2010, pas hari Jumat, hari Natal jam 3 sore, kecelakaan. Ujang memilih tetap bertahan pada pekerjaannya karena waktu kerja yang fleksibel. Selain itu, ia merasa cukup dengan upah 70.000 per hari untuk menghidupi satu istri dan 2 orang anaknya. Ya, pemirsa, ternyata di balik kesuksesan film yang kita tonton di bioskop, ada sosok yang begitu penting. Nah, di Hari Film Nasional ini sudah sepatutnya kita mengapresiasi orang-orang yang berprofesi seperti Ujang. Saya Tiara Syahra Syabani untuk Divia TV.